kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Rancangan kursi kerja berdasarkan data antropometri. Indonesia merupakan negara dengan tingkat penduduk kerja yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, kami meneliti bagaimana cara mendesain kursi kerja yang ergonomis sesuai data antropometri agar para pekerja tidak kelelahan dalam bekerja dan nyaman dalam bekerja. Pekerja juga sering mudah merasa sakit dan capek. Hal ini bertujuan agar pekerja tidak mudah kelelahan, sakit, dan nyaman saat bekerja, dan produktivitas mereka dapat berkembang. Dan kami memilih angka 6 dalam data antropometri, yaitu tinggi duduk tegar. 9 yaitu tinggi siku dalam posisi duduk. 12 panjang paha bagian dalam. 14 tinggi popliteal. 15 lebar bahu. 16 lebar pinggul. 19 panjang siku sampai ujung jari. Dan yang terakhir 22 lebar telapak tangan. Tabel perhitungan persentil. Nomor 6 dimensi tinggi duduk tegar. Nilai persentil 765,4, persentil 50 843,4, persentil 95 921,3. Nomor 9 dimensi tinggi siku dalam posisi duduk. Nilai persentil 5 157,0, persentil 50 209,2, persentil 95 261,4. Nomor 12 dimensi panjang paha bagian dalam. Persentil 5 390,8, persentil 50 43,9, 439,1, persentil 95 487,3. Nomor 14 tinggi popliteal. Persentil 5 395,6, persentil 50 426,3, persentil 95 457,1. Nomor 15 dimensi lebar bahu. Persentil 5 336,9, persentil 50 404,7, persentil 95 472,4. Nomor 16 lebar pinggul. Persentil 5 270,5, persentil 50 330,3, persentil 95 390,1. Nomor 19 dimensi panjang siku sampai ujung jari. Persentil 5 406,6, persentil 50 4,6, persentil 95 482,6. Nomor 22 dimensi lebar telapak tangan. Persentil 5 67,9, persentil 50 81,4, persentil 95 94,8. Jadi ini adalah desain kursi kerja kelompok kami. Next.
Ini adalah desain kursi kerja kelompok kami dalam AutoCAD tampak depan dan tampak belakang. Kami memilih dimensi lebar bahu sebagai acuan untuk lebar sandaran kursi kerja kelompok kami. Setelah mengurutkan data dari 30 sampel data yang berisikan 15 laki-laki dan 15 perempuan, kami memilih persentil 95 dengan hasil perhitungan persentil 47,2 cm. Alasan kami memilih data persentil 95 karena menurut kami lebar sandaran yang lebih lebar dapat memberikan kenyamanan pada pengguna yang gemuk atau berada di persentil 95 dan mereka yang berada di persentil 5 dan 50 mendapat kenyamanan lebih. Selanjutnya, kami memilih dimensi lebar pinggul atau pantat. Dengan acuan untuk menentukan alas duduk pada kursi kerja kelompok kami. Kami mengurutkan data dan menentukan persentil 95 dengan hasil hitungan persentil 39 cm. Alasan kami memilih dimensi tersebut dengan persentil 95 karena kami ingin memberikan alas duduk yang nyaman kepada pengguna yang gemuk. Pada perolehan data tersebut, orang yang berada pada persentil 5 dan 50 akan merasa lebih nyaman juga berada di alas yang lebar. Selanjutnya, kami memilih dimensi tinggi popliteal sebagai acuan kami untuk menentukan tinggi kursi. Kami memilih persentil 50 dengan hasil perhitungan persentil 42,6 cm. Alasan kami memilih persentil 50 karena tinggi kaki kursi yang sesuai dengan pengguna adalah yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Pada data tersebut hanya terdapat 2 orang pada persentil 5, jadi mereka bisa sedikit menjinjit saat duduk. Selanjutnya, next. Ini adalah desain kursi kerja kelompok kami tampak samping kanan dan samping kiri. Kami memilih dimensi tinggi duduk tegar dengan persentil 50 dengan perolehan perhitungan persentil 84,3 cm sebagai acuan untuk tinggi sandaran. Alasan kami memilih persentil 50 karena dimensi tubuh dari alas duduk sampai kepala terdapat persentil 5 dengan jumlah 1 orang dan dalam persentil 95 terdapat 1 orang. Jadi dipilih persentil 50 karena kami mengorbankan satu data pada masing-masing untuk persentil 5 dan 95. Untuk mereka yang berada di persentil 5 hanya mengalami kelebihan tinggi sandaran dan di persentil 95 kekurangan tinggi sedikit. Selain itu kami memilih persentil 50 karena untuk menghemat biaya dalam pembuatan kursi kerja kelompok kami dan menjadikan lebih efektif. Lalu kami memilih tinggi siku dalam posisi duduk sebagai jarak antara alas dengan pegangan kursi. Kami memberikan persentil 50 pada dimensi ini. Hasil penghitungan persentil 50 adalah 20,9 cm. Dengan alasan pengguna tidak capek saat menaruh tangannya pada pegangan kursi ini, karena tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Dan juga berdasarkan data dari 30 orang, hanya terdapat 1 orang pada masing-masing persentil 5 dan persentil 95. Jadi menurut kelompok kami ini tidak masalah, karena yang terpenting adalah mereka yang berada pada persentil 50, karena untuk menghemat pengeluaran biaya. Kami memilih panjang paha pada bagian dalam untuk panjang alas duduk kursi kerja kami. Pada bagian ini kami memberikan persentil 50 dengan hasil perhitungan 43,9 cm. Dengan alasan kami mengorbankan satu data pada masing-masing untuk persentil 5 dan 95. Karena yang terpenting adalah mereka yang berada di persentil 50.
Pada mereka yang berada pada persentil 5 dapat sedikit menjijit saat duduk, dan persentil 95 dapat sedikit menekuk lututnya. Menurut kelompok kami juga tidak apa-apa karena dapat menghemat biaya dan dapat menjadi lebih efektif. Next. Ini adalah desain AutoCAD kami tampak atas. Kami memilih panjang siku sebagai acuan dalam panjang pegangan kursi kerja kami. Kami memberikan persentil 50 dengan hasil perhitungan 44,5 cm. Kami mengorbankan satu data pada masing-masing persentil 5 dan 95, sehingga mereka yang pada persentil 5 hanya mengalami kepanjangan tangan sedikit pada saat menaruh di kursi kerja kami, dan persentil 95 hanya mengalami tangan menggantung sedikit. Menurut kelompok kami tidak apa-apa dengan mengorbankan mereka sedikit untuk menghemat pengeluaran biaya untuk memproduksi kursi kerja ini. Kami memilih lebar telapak tangan sebagai lebar pegangan kursi kami. Kami memberikan persentil 50 dengan hasil perhitungan 8,1 cm. Pengguna pada persentil 5 dan 95 masing-masing ada 1 orang, jadi tidak terlalu berpengaruh. Untuk menghemat biaya, maka mereka dapat dikorbankan karena kita mementingkan mereka yang berada pada persentil 50. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih.